Tidak. Jangan memaksaku. Aku tidak mau main tangga nada ini. Ini bukan karena aku malas. Hanya saja, aku mau menceritakan dongeng. Pada zaman dahulu, ada 3 bersaudara yang tinggal di hutan ajaib. Dan ketiga bersaudara ini adalah anak babi. Dan nama mereka adalah Bubu, Wuhu, dan Upsi Desi. Kakak beradik itu suka bersenang-senang, seperti anak babi yang lain. Mereka bermain di kubangan lumpur dan berlarian di hutan untuk menakut-nakuti hewan lain. Mereka makan semua buah-buahan, tidak menyisakan yang lain. Yang bisa kau dengar di hutan hanya suara mereka berlarian, mencicit dan mendengus. Yang paling buruk lagi, kakak beradik itu suka sekali bermain musik. Mereka menemukan alat-alat musik, gitar, drum, dan juga alat yang besar berkilau ini. Aku tidak tahu apa namanya, tapi mereka selalu memainkannya. Sudahlah. Begitu bulan terbit, kakak beradik itu juga keluar dan duduk di tepi sungai. Mereka bermain musik di sekeliling api. Mereka bernyanyi dengan suara yang keras. Dan tidak ada yang bisa tidur. Dan mereka bertiga siap-siap untuk bernyanyi. Babi adalah terbaik, tralala, tralala. Babilah yang terbaik, tralalalala. Hewan-hewan di hutan memanggil polisi. Mereka memprotes dan mengeluh, tapi percuma saja. Mereka tidak bisa membuat para babi itu berhenti berisik. Lalu musim panas berakhir dan musim gugur tiba. Tapi para babi tidak takut cuaca dingin. Selama musim panas, mereka makan banyak daging hingga hampir tidak bisa masuk rumah mereka. Dengan susah payah mereka masuk dalam. Akhirnya masuk juga. Karena itulah hewan-hewan di hutan sangat sedih. Musim dingin datang. Mereka harus berhibernasi di dalam sarang. Tapi bagaimana mereka tidur kalau para babi itu terus berisik? Hewan-hewan semakin sedih. Tidak ada gunanya menangis. Karena semua sudah terjadi. Dan itu karena babi. Setelah itu, para hewan berkumpul untuk rapat. Dan mereka mulai memikirkan bagaimana cara mengusir para babi itu. Mereka berdebat dan saling berseru. Lalu akhirnya mereka memutuskan untuk menakuti para babi. Mereka menyuruh domba memakai baju serigala dan menyuruhnya menakuti babi-babi itu. Lalu domba itu berjalan ke rumah babi. Domba itu mengembik, "Mbe." Para babi itu melihat keluar jendela dan tidak percaya apa yang mereka lihat. Dan domba itu berkata lagi kepada mereka, "Mbe." Para babi itu tertawa terbahak-bahak. 2 dari rumah mereka roboh. Tadinya para hewan senang. Setidaknya mereka membereskan 2 ekor babi. Tapi bukan itu masalahnya. Bubu dan Wuhu keluar dari reruntuhan rumah dan pindah ke rumah saudaranya, Upsi Desi. Lalu ketiga ekor babi itu pun tinggal di rumah batu koko yang nyaman. Mereka mulai mengambil alat musik dan bernyanyi lagi. Babi-babi itu mereka terlihat sangat gembira, duduk di depan piano sambil bernyanyi. Yang terjadilah, tralala, tralala. Tak bisa menakuti, tralalalala. Para hewan berkumpul lagi untuk mengadakan rapat. Dan inilah keputusan mereka. Pada pagi-pagi sekali, setelah para babi bernyanyi sepanjang malam, semua hewan mendatangi rumah mereka. Mereka dengan kesal mendatangi rumahnya. Tapi para babi masih tidur. Domba melongok ke dalam jendela. Anjing memanjat ke punggungnya. Kucing melompat ke atas anjing. Dan ayam jantan naik ke kepala kucing. Lalu semua hewan itu berseru bersama-sama, "Bangun!" Para babi itu kaget. Anjing berkata, kucing berkata, ayam jantan berkata, dan yang terakhir domba berkata, "Be, hei babi-babi jahat, kalian semua harus pergi." Ketiga ekor babi itu sangat ketakutan. Mereka cepat-cepat keluar dari rumah. Dan babi-babi itu berlari ke arah yang berbeda. Sejak itu tidak ada lagi pembuat masalah di hutan. Semuanya menjadi tenang.
Itulah maksudku. Kau harus memikirkan siapa yang tinggal di sebelahmu. Dan kalau kau ingin bernyanyi, menari, dan bermain musik, kau bisa melakukannya di tempat yang khusus, teman-teman. Oh, aku senang sekali datang ke rumah beruang. Nanti aku akan mengajakmu juga ya. Tapi sekarang, aku punya cerita yang sangat seram. Dengarkan ya. Pada zaman dahulu ada seorang gadis dan namanya adalah si kerudung merah. Dia suka memakai kerudung, tapi sekarang dia cuma memakai topi merah di musim dingin maupun panas. Suatu hari, ibunya memintanya pergi menjenguk neneknya yang sedang sakit dan membawakan sesuatu untuknya. Lalu gadis itu membawa keranjang berisi kue daging dan berangkat. Dia berjalan melintasi hutan, dan kue daging aromanya harum sekali. Lalu dia berkata, "Aku mau duduk dulu, makan sebuah kue. Aku lapar." Lalu ada sesuatu yang berguling, dan boom! Tepat ke pohon itu. Itu kepala roti jahe. Dia duduk dan menggelengkan kepalanya. Seluruh tubuhnya gemetar karena dia cuma kepala, tidak punya kaki dan tangan. Si kerudung merah mengambilnya, dan dia berkata seperti manusia, "Tolong jangan makan aku, nanti aku kasih lagu untukmu. Kenapa aku harus memakanmu? Kau tadi berguling-guling di jalan yang kotor. Lebih baik aku membawamu ke rumah nenek. Mungkin dia bisa menggunakanmu." Si kerudung merah membersihkan debunya dan memasukkannya ke dalam keranjang. Serigala jahat mendengar semuanya. Dia bersembunyi di semak-semak. Dia ingin makan mereka semua. Si kerudung, nenek, bahkan roti kotor itu. Neneknya sedang berbaring karena sakit. Dia sangat kaget ketika ada yang mengetuk pintu. "Siapa itu?" tanya nenek. "Ini cucumu, si kerudung merah, datang menjengukmu," kata serigala jahat itu. "Oh, cucuku yang malang mungkin sedang sakit juga. Suaranya yang biasanya lembut, sekarang menjadi serak ya." Itulah yang dipikir nenek. Lalu dia berkata, "Tarik tali di dekat pintu sayang, nanti pintunya terbuka." Lalu serigala melakukannya. Pintunya terbuka. Dan yang terjadi berikutnya mengerikan. Serigala jahat menelan nenek sekaligus dan meludahkan kacamata dan topinya. Kemudian serigala jahat menjilat bibirnya. Dia berbaring di tempat tidur, berpura-pura menjadi neneknya, memakai topi, kacamata, dan kemudian ada yang mengetuk pintu. "Siapa itu?" tanya serigala jahat. "Ini cucumu, si kerudung merah, Nek. Datang menjenguk nenek. Tarik saja tali di dekat pintu, nanti pintunya terbuka," kata serigala jahat. Si kerudung merah masuk dan meletakkan keranjangnya di lantai. Ketika melihat nenek, dia tidak percaya sama sekali. Nenek benar-benar terlihat sakit. Seluruh wajahnya menjadi gelap dan tertutup bulu. Si kerudung merah duduk dan berkata, "Nenek sayang, apa yang terjadi? Tanganmu besar sekali." "Agar bisa memelukmu lebih baik, sayang." Serigala jahat itu tersenyum lebar. "Nenek sayang, gigimu besar sekali. Agar bisa memakanmu lebih baik," raung serigala jahat. Si kerudung merah ditelan. Kepala roti jahe sangat ketakutan dan berteriak keras. Dia melompat keluar dari keranjang. Lalu serigala jahat menangkap dan menelannya. Serigala jahat menangis karena tidak bisa bergerak, karena dia sudah makan banyak orang dan juga kue. Pantas saja perut serigala itu menjadi sakit. Perutnya menggembung seperti balon dan membulat besar sekali. Kemudian, boom! Perutnya meledak, semuanya keluar. Si kerudung nenek dan roti jahe. Nenek dan cucunya melompat-lompat kegirangan. Dan kepala roti jahe berguling ke jendela, melompat keluar dan melarikan diri. Dia berguling menuju hutan dan bertemu rubah licik. Kepala roti jahe mau bernyanyi untuk rubah licik, tapi si rubah berkata, "Aku sudah tua, aku tidak bisa mendengarmu dengan jelas. Kalau kau duduk di pangkuanku, baru aku bisa mendengarmu." Kepala roti jahe melompat ke pangkuan rubah licik. Rubah membuka mulutnya. Boom! Dia memakannya. Itu pelajaran untuk kepala roti jahe. "Kau pernah dimakan bukan? Kenapa?"
malah melompat ke pangkuan rubah yang tidak kau kenal sama sekali. Ini pelajaran untuk si kerudung merah. Jangan memberitahu orang asing kemanapun kau pergi. Tapi yang paling utama adalah kau harus lebih sering menjenguk kerabatmu. Kalau kau bertemu serigala, kau akan tahu dia bukan nenekmu.